Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dalam bulan Syawal ini dengan mengucapkan taqwallah minna wa minkum. Ja'alallah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kita doakan kepada saudara kita di Palestina segera diberikan kemudahan dan istiqomah dalam mempertahankan apa yang mereka inginkan, dan doa kita bersama. Yang ketiga, kita doakan semoga pandemi yang melanda kita segera berakhir, dan sekaligus membuka pengajian ini dengan sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala al-habibil mab'uthil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairul huda wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ba'du. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dengan mengambil buku fikih surah An-Nabawiyah yang kita lakukan setiap pekan kelima dari hari Sabtu, yang kali ini akan mencoba menguraikan materi yang berkaitan dengan keadaan saat ini tentang orang-orang Yahudi, terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan mereka. Kalau sekarang itu ada perdebatan di media sosial, siapa itu Yahudi, apakah boleh mengatakan Israel, kita tidak masuk ke ranah itu. Tapi mari kita menarik kembali bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan mereka, dan bagaimana buku-buku sejarah menceritakan tentang mereka. Salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini, bagaimana Rasulullah menyelesaikan pola interaksi, pola komunikasi, dan pola eksekusi terhadap orang-orang Yahudi, tepatnya di Madinah. Kalau kita merujuk pada kajian sebelumnya, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di antara manifesto atau hal yang terbesar dilakukan setelah membangun Masjid Quba adalah membuat perjanjian dengan orang-orang di Madinah selain Muslim, baik dari non-Muslim Arab ataupun dengan Yahudi, yang disebut dengan Deklarasi Piagam Madinah. Ada banyak konsiderannya, ada banyak aturan-aturannya yang saya ambil yang berkaitan dengan orang Yahudi. Yang pertama dikatakan al-yahudu yunfiquna ma'al yahud madamu muharibin, bahwa orang-orang Yahudi itu saling membantu satu dengan yang lainnya selama mereka masih bersengketa. Yahudu ummatun wahidah ma'al mu'minin, orang-orang Yahudi itu satu bersama orang-orang di Madinah. Lil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum, orang Yahudi menjalankan keyakinannya sebebas-bebasnya, dan orang Muslim menjalankan agamanya sebebas-bebasnya, tidak mengganggu satu sama yang lain. Illa man zalama wa athima, kecuali yang mereka melakukan kezaliman baik dari pihak Muslim maupun orang Yahudi, atau melakukan pelanggaran perjanjian, maka tidak ada bedanya. Nah, mari kita lihat, kita tarik di situ dahulu. Kemudian di antara pasal yang lain, inna 'alal yahud nafaqatuhum wa 'alal muslimina nafaqatuhum, orang Yahudi berhak mengatur keuangan dan kesehatan mereka, orang Muslim juga berhak mengatur keuangan dan kesejahteraan mereka, tidak mengganggu satu sama lain, otonom. Silahkan atur agama, ekonomi, silahkan. Yang penting saling menghormati satu sama yang lain. Jadi kalau kita ambil dari pasal ini, ya samalah sekarang bagaimana kita berkomunikasi dengan selain agama kita,
Apa yang kita sepakati, apa yang kita putuskan, itu yang kita jalankan. Kemudian man kharaja minal Madinah amin wa man qa'ada amin illa man zalama wa athima. Yang keluar kota Madinah dijamin keselamatannya, baik Yahudi, Muslim maupun orang-orang kafir. Dan yang diam di kota Madinah juga dijamin keselamatannya, tidak mengganggu satu sama lain, illa man zulima wa athim, kecuali mereka melakukan kezaliman dan melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Artinya kalau kita merujuk kepada sejarah, lagi-lagi kalau dikatakan itu kan sejarah dari agama Anda, iya, karena rujukan kita ya sejarah dari agama kita. Kalau kita nggak percaya dengan sejarah agama kita, ya jadi masalah, kan begitu. Nah, adapun dari agama lain ada sejarah, jika itu sama oke, jika tidak, tidak masalah. Ulama mengatakan in wafaqa ma kutiba fit Taurati wal Injil fabihi na'mal. Ulama itu menyikapi tentang apa yang ada di Taurat, di Injil atau buku-buku suci lain yang agama lain, jika sesuai dengan Islam maka kita jalankan. Wa in khalafa, jika bertentangan dengan ketentuan Islam, tidak kita jalankan. Wa in lam yakun wafaqa wa khalafa, ada yang ketiga, tidak sama dan tidak bertentangan, maka itu dibiarkan, nanti ilmu yang akan menemukannya dengan penelitian, dengan kajian. Maka di situ tawakuf. Apa tawakuf? Tidak mengambil keputusan, tapi biarkan nanti sejarah yang akan memperkuat itu. Ada hal-hal yang dicek di Islam tidak ada, tapi tidak bertentangan. Nah, itulah nanti yang dikatakan hal-hal yang sebenarnya tauqifi, dibiarkan. Hukum itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis, kan? Ada aturannya, nggak boleh Pak di masjid ini. Oh, ini dibolehkan Pak. Ini nggak pernah terjadi, tapi kita lihat nantilah. Kalau dibutuhkan kita pakai, kalau tidak, tidak kita pakai. Nah, begitu kita menyikapi apa yang ada di agama lain. Jadi sampai menyikapi apa-apa ada agama lain pun kita punya standarnya. Dan Yahudi melakukan perjanjian dengan Rasul dalam deklarasi itu. Lalu apa kaitan dengan yang kita bahas hari ini? Kaitannya adalah bagaimana orang-orang Yahudi ini sebelum datangnya Islam, mereka beraliansi kepada dua suku besar di Madinah. Banu Qainuqa dengan Banu Nadir beraliansi dengan suku Khazraj, kaum Arab Madinah. Banu Quraizah beraliansi dengan suku Aus. Ini akan kita bahas. Dalam sejarah dikatakan ada sekitar 21 suku Yahudi. Ada Khaybar, ada Ghatafan, banyak. Ada Hilaliyah, ada banyak. Tapi yang kita ambil tiga ini karena ini yang beraliansi langsung kepada orang-orang Arab Madinah dari suku Aus dan Khazraj, yang mereka menyatakan diri masuk Islam melalui Bai'at Aqabah pertama dan kedua ketika mereka ke Mekah. Ini akan masuk kita bahas. Dan dua suku inilah yang dalam sejarah sudah capek perang saudara. Siapa di belakangnya? Ya, tiga suku itu. Jadi misalnya Banu Qainuqa dengan Nadir tidak senang sama Banu Quraizah, dia gunakan Khazraj untuk memerangi Aus. Tidak senang Banu Quraizah dengan Khazraj, dia gunakan Aus memerangi suku Khazraj. Jadi dari dahulu sejak sekarang memang alat itu dipakai terus. Jadi kalau sekarang Palestina dan Israel perang, ya lihat di belakangnya sebenarnya. Siapa di belakangnya? Kalau Palestina pasti di belakangnya siapa? Mesir, Jordan, Suriah, itu di belakangnya itu. Mereka yang langsung dengan Palestina, kan? Lebanon, nah itu orang-orang di belakangnya. Israel siapa? Ya Amerika. Jadi sama saja sebenarnya. Dari dulu pertempuran itu tetap ada, dan Bani Aus dengan Khazraj sudah capek dengan perdebatan itu, dan selalu orang-orang Yahudi ketika mereka berseru mengatakan akan datang nanti Nabi penutup yang akan menghancurkan kalian semua dan akan mengusir kalian dari kota Madinah. Itu perkataan orang-orang Yahudi. Dan bagi orang Arab Madinah itu sangat penting, harus mereka dapatkan sebelum mereka tahu. Dan ternyata yang diutus itu dari Arab, sehingga mereka semakin kuat untuk menyatakan
keislaman kepada Rasulullah, dan itu membuat Yahudi tidak suka karena perhitungannya akan datang dari suku mereka, ternyata datang dari Arab, maka bertambahlah kebencian itu. Jadi asal-asal itulah yang menjadi dasar kenapa kebencian itu ada. Ya, kalau kita di sektor ini, sektor 6 misalnya ya, kita sudah lama di sini, datang orang kucuk-kucuk, orang baru sok tahu, menguasai, berkuasa lagi. Gimana kira-kira orang lama itu? Wah, ini nggak bisa ini, kan begitu ya. Nah, ini harus ini nih, kan begitu. Maka dari situ muncullah apa? Kedaerahan, putra daerah berkarya, kan begitu kan. Nah, saya kenapa mengatakan itu? Karena ayah saya asli Medan Batak, ibu saya asli Jawa transmigran. Jadi tahu benar bagaimana dulu nenek saya itu berhijrah ke Medan itu untuk meninggalnya apa? Sawit-sawit itu kan. Kan pertama datang itu hutan, banyak ular, banyak yang meninggal. Udah maju sekarang, kamilah putra daerah, kami berhak mengambil hak kami gitu. Nah, dulu ngapain aja kan begitu. Waktu Ustaz membela, bukan kan ibu saya transmigran juga. Jadi tapi ada juga satu tempat lain memang mereka sudah bagus, datang pendatang diambil. Nah, itu jadi masalah. Kalau kasus Israel ini kan yang kedua itu, baik-baik diambil kan begitu. Itu gambarannya sama. Lalu selanjutnya terkait dengan itu berjalanlah hubungan itu sampai terjadi perang Badar tahun kedua Hijriah. Yahudi menunggu-nunggu siapa yang menang ini. Padahal ketika Rasul masuk ke Madinah itu sudah lihat keberanian orang-orang Yahudi berbuat onar, tapi Rasul masih bersabar. Nah, ini saya katakan ini tidak dituliskan di sini, tapi pada kitab Rohiqul Maktum dengan Nurul Yakin. Nah, diceritakan bagaimana Rasul wasawara Muhammad wa ashabuhu, bersabar Muhammad menghadapi kelakuan orang Yahudi. Karena mereka merasa memiliki, kan begitu, ditahan sampai perang Badar. Mereka memprediksi nggak mungkin umat Islam akan menang. Itu sudah ya, kalau sekarang medsos lah, sudah banyak netizen yang mengomentari nggak mungkin menang lah 313 dengan persenjataan sederhana, hanya 12 orang pasukan kavaleri berkuda, sisanya pasukan infanteri melawan 1000 orang pasukan lengkap berkuda semua. Nggak mungkin menang. Dan diceritakan kan waktu itu saya sampaikan sebelumnya bagaimana Rasul berdoa panjang sekali, lama sekali, terus sampai dikira sahabat Rasul pingsan itu. Sujud nggak bangkit-bangkit, kenapa gitu? Itu saking Rasul sebagai manusia biasa secara kertas memang sulit untuk bisa memenangkan itu, tapi yakin dengan kuasa Allah dan Rasul berdoa dan semua punya semangat yang sama, maka umat Islam memenangkan peperangan Badar. Dari situ mulai muncul apa yang disebut oleh orang-orang Yahudi hal yang di luar prediksi. Nah, ini di luar prediksi yang nanti menjadi sejarah Banu Qainuqa yang pertama kali dari suku Yahudi, awwalu khiyanah Yahudiyah lil muslimin. Orang yang pertama sekali berkhianat kepada perjanjian umat Islam. Kita mulai Banu Qainuqa. Tepatnya kapan? Perang Badar itu pada bulan Ramadan. Setelah memenangkan umat Islam 17 Ramadan, bergembira masuk Syawal, tepatnya pada tanggal 10 Syawal muncullah isu-isu. Apa kata orang Bani Qainuqa, Yahudi Qainuqa? Hati-hati, hari ini umat Islam memenangkan perang Badar, besok-besok kita diusir dari kampung ini. Wah, mulai ini masuk propagandanya. Sudah, hari ini mereka mengambil hati kita dengan perjanjian, besok-besok semua bisa diambil dari kita. Sampai propaganda itu membuat suku Aus dengan Khosraj sebagai suku besar Arab Madinah itu mulai terjadi perang dingin, perang opini kalau sekarang itu, ledek-meledek. Apa kata Yahudi? Khosraj hati-hati, berkuasa umat Islam, muhajirin pendatang. Lihat aja Rasul nggak pernah memberikan rampasan perang kecuali kepada muhajirin. Mereka memimpin perang, kamu hanya pelengkap saja, lama-lama kamu tidak ada artinya. Mulai Aus, kamu juga hati-hati, kok Khosraj aja dikasih kesempatan, Aus nggak dikasih. Sia-sia kamu dulu berjuang. Ingat, kamu dulu orang yang pertama bai'ah Aqabah. Ingat masa lalu, kamu yang berkuasa. Mulai muncul. Ketika terjadi itu,
di pasar Bani Qainuqa datanglah Rasul, wahai sahabatku, ingatlah. Di sini penting pemimpin itu. Jadi pemimpin jangan ikut-ikutan terpropaganda juga. Ini masalahnya. Bawahannya kalau istilahnya itu dua gajah berantem, pelanduk di tengah mati kan masalahnya. Jangan ikutan juga. Apa kata Rasul? Ingatkah dulu kalian datang kepadaku menyatakan bosan dengan perang saudara? Kenapa sekarang Islam mulai tegak dan berdiri dengan gagahnya, kalian mulai bersengketa? Dan ini kata pengarang ini, inilah memang cobaan berat kita. Kita kalau mendirikan sebuah lembaga, itu di awal-awalnya jihad. Kalau sudah maju, pikiran jahat yang banyak. Ya benar? Kita kalau mendirikan organisasi yang suka-suka bangun lembaga-lembaga ini, wah bersama, gaji nggak penting, pokoknya kita majukan. Udah maju, kenapa dia dapat saya enggak, kenapa gajinya kecil saya besar, saya senior, kan begitu. Sama itu mulai nih. Kata Rasul, dulu kalian bersamaku karena ingin bersatu, kenapa sekarang kita sudah sampai ke puncak kejayaan, kalian malah bersengketa? Sadarlah mereka, ini propaganda Yahudi. Selesai, tenang. Ini saya ingin menggambarkan sekarang itu sama. Tenang. Masuk lagi dari cara lain. Apa cara yang lain? Umat Islam mulai mengganggu ibadah Yahudi. Mereka kan pakai barqah, kan orang Arab itu kan pakai penutup khimar itu ya, atau barqah atau niqab itu. Kenapa mereka nutup ini yang kita nggak kelihatan, gimana kita mau interaksi, kan begitu ya. Sekarang terjadi kan, wow itu ninja semua itu begini semua, nanti jangan-jangan bukan istri kita, istri orang. Itu kan mulai dibangun. Makanya saya kalau orang begitu sama dengan Yahudi ini sebenarnya orang ini, kalimat-kalimatnya itu. Saya ketemu orang pakai cadar semua, ntar nanti bukan istri saya, tetangga lain. Kalau jatuh nanti diselipkan siapa yang bantu karena bercadar, mungkin nanti laki-laki. Coba saya kalau dengar orang begitu, ini Yahudi zaman sekarang ini kan begitu. Pakai propaganda. Sampailah puncaknya ketika perempuan menyampaikan dagangannya ke pasar Bani Qainuqa, ada seorang Yahudi menginjak bajunya sehingga terseret, terkoyaklah, kelihatanlah wajahnya, bahkan dalam riwayat sampai terbuka pakaiannya. Tertawalah orang-orang Yahudi. Melihat ini, pedagang muslim yang lain yang datang ke pasar Bani Qainuqa itu marah, langsung memukul dan langsung orang itu meninggal dunia. Yahudi lain marah, maka terjadilah cekcok saat itu sampai kepada Nabi, karena Nabi sejak awal sudah tahu ini akan jadi perkara. Langsung tegas kata Nabi, kita perangi Bani Qainuqa. Langsung tegas, kita perang, disiapkan pasukan. Apa kata Bani Qainuqa mendengar ini? Mereka agak ngeper juga, wah ini datang Rasul. Mereka meminta aliansi kepada suku Khazraj. Siapa pimpinannya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Masuk ini orang Islam munafik Madinah, kan begitu kan? Tolong kami aliansi, ini Rasul Muhammad mau menyerang kami. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Janganlah wahai Rasul, ahsin fi mawali, mereka aliansiku. Jadi sejak dulu itu yang namanya aliansi itu saling mendukung. Samalah kalau sekarang anak kita berperkara, tolonglah Pak, gimana, itu ponakan saya itu. Makanya kalau bekerja kan, siapa dapat informasi, kan begitu ya, siapa yang bawa, kan begitu ya. Aliansi itu memang ada. Janganlah nanti kita kena bencana, kita kan sudah punya perjanjian. Kata Rasul, nggak bisa, ini harus diperangi. Abdullah bin Ubay bin Salul datang ke Rasul mengatakan jangan diperangi. Sudah, ini biar nanti masuk tokoh Madinah nih, tokoh munafiknya nih. Datang ke Qainuqa, kalian perang aja, jangan takut, kami di belakang kalian. Dan sekarang luar biasa, umat Islam bersengketa, yang munafik di belakang masuk itu. Kesini ngomongnya, iya benar, Bapak benar, mereka nggak benar. Datang ke sini, saya pun sudah tahu Bapak yang benar, mereka itu kan orang munafik sama aja itu. Lebih selalu tenang, kami di belakang kalian, 1 senti kulit yang tersentuh kami akan balas. Jadi Bani Qainuqa merasa yakin, wah berarti ya udah. Apa kata Bani Qainuqa? Silahkan Muhammad perangin kami siap menghadapi kalian. Kalian pendatang bukan siapa-siapa. Kalaupun kalian menang perang Badar kemarin,
itu karena mereka tidak tahu perang. Wah, coba itu kalimatnya. Nah, apa kata kalimatnya yang sangat sombong itu? Wahai Muhammad, kalaupun dulu kalian menang, mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, karena mereka nggak tahu cara perang. Kami ada 700 orang di sini. Jangan, kalau perang sama kami kalian tidak akan pernah menang. Kalian akan tahu mana boneka yang kalian perangi, wa nahnun nas, mana yang manusia yang sebenarnya. We are the real. Kalian nggak akan menang. Karena yakin akan disokong oleh suku Khazraj sebagai aliansinya. Maka kata Rasul diperangi sekitar 15 hari. Dalam Syirah Ibnu Hisham kata Ibnu Ishaq 25 hari. Nah, jadi ada perbedaan. Ibnu Ishaq mengatakan 25 hari dikepung, sedangkan Ibnu Hisham mengatakan 15 hari. Perbedaannya hanya jumlah hari, tapi sepakat lagi perang. Nah, itu harus dibedakan ya. Jadi ada perbedaan hari, tapi sepakat memang diperangi. Sampai pada titik akhirnya mereka menunggu-nunggu hari ke-15, nggak datang-datang itu suku Khosros itu. Mana bantuannya? Nah, makanya kita juga sama, kalau di propaganda orang, diprovokasi, kami bantu, kami di belakang bapak, mari maju. Udah maju dia lihat ke belakang, nggak ada orang, sering begitu ya. Ayo pak ngomong aja pak, kami di belakang bapak, di belakang ibu. Udah ngomong dengan PD-nya, saya membawa aspirasi, lihat ke belakang udah nggak ada semua kan. Banyak begitu kan. Nah, jadi akhirnya Bani Qainuqa mengajukan syarat, kami mengaku siap menerima kekalahan, tapi tolong jangan bunuh kami. Kata Rasul, silahkan kalian pergi beserta anak keturunan kalian, tapi tinggalkan harta kalian. Maka mereka keluar meninggalkan kota Madinah. Itulah pertama kali turun ayat yang mengatakan tidak boleh orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Itu tahun kedua pada bulan Syawal. Tapi nanti jangan diambil gerakan, berarti kalau mengusir pendatang bulan Syawal aja, sesuai dengan sunnah Nabi kan begitu kan. Kadang-kadang mengambil rujukan itu harus dibaca dulu kan begitu. Tepatnya 16 Syawal mereka meninggalkan kota Madinah. Apa yang diambil? Nah, jadi kalau fikih surah itu kelebihannya dia mengambil ada poin-poin penting, al-ibar wa izat. Yang pertama, hijabul mar'ah al-muslimah. Jadi sejak tahun kedua Hijriah itu memang sudah jelas syariat bahwa perempuan itu tertutup semua dirinya kecuali wajahnya. Itu sudah jelas. Bahkan mazhab Hanafi mengatakan wajah dan telapak tangannya, ada yang pakai kaki termasuk. Nah, itu yang boleh terlihat. Adapun hadis tentang kalau umroh tidak boleh pakai niqab dan tidak boleh sarung tangan, itu khususiyah karena melaksanakan haji. Tapi selain itu adalah hijabnya perempuan muslimah. Jadi semua sepakat bahwa semua aurat tertutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Berbeda pendapat untuk cadar dan berbeda pendapat untuk nampak tapak kaki. Itulah kenapa bagi yang meyakini hanya wajah dengan telapak tangan, perempuan kalau sholat biasanya pakaiannya sampai ke lantai menutup semua. Nah, tapi bagi yang mengambil pendapat mazhab Hanafi, telapak kaki ikut, maka mereka sholat pakai kaos kaki, telapak tangan baru sholat. Nah, jadi kalau ada lihat ibu atau saudara kita sholat pakai kaos kaki, mengambil mazhab Hanafi dia, karena aurat itu hanya wajah dengan tapak kaki. Pakai kaos kaki cukup kan? Kalau yang tidak dia harus menutup, makanya pakai kain mukananya panjang dia. Nah, itu yang pertama. Jadi sejak tahun 2 Hijriah sudah ada yang namanya hijab syar'i itu, dan itu menjadi penutup aurat para muslimah. Yang kedua dikatakan hadhil hadisah allati sadarat min yahudi Bani Qainuqa tadullu ala hiqdin dafin fi sudurihim alal muslimin. Kejadian Bani Qainuqa ini menunjukkan memang mereka sudah memendam tidak suka terhadap umat Islam itu sejak awal datang. Ada rasa ketidaksukaan. Yang pertama, karena yang mereka nanti-nantikan nabi dari suku mereka ternyata dari Arab. Yang kedua, umat Islam datang ke Madinah, malah Nabi yang mengatur itu, bahwa segala deklarasi piagam Madinah itu kembali kepada keputusan Muhammad. Nah, jadi kalau ada masalah, Muhammad sebagai hakimnya, bukan mereka. Itu tadi.
Yang ketiga, kemenangan perang Badar membuat mereka semakin tidak suka. Jadi secara umum psikologi manusia itu begitu. Kalau dia sudah terancam posisinya, dia nggak senang. Maka ada istilah jangan ada dua matahari kan. Kalau bahasanya dalam dunia kerja itu, kamu murid saya, kamu bawahan saya, kamu boleh berprestasi, kamu boleh luar biasa, tapi jangan menggeser posisi saya, kan begitu. Sama kan begitu ya. Yang ketiga, muamalatul munafik fil Islam. Yang ketiga, bagaimana Rasul berinteraksi dengan orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dalam Islam, munafik itu memang muamalahnya sama dengan muslim, tidak ada bedanya. Jadi belum pernah Rasul memerangi orang munafik, tapi hanya mengingatkan. Ketika datang Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasul, kita bunuh saja Abdullah bin Ubay bin Salul ini, nggak benar ini orang, kan begitu. Kata Rasul, jangan wahai Umar. Kenapa? Nanti kalau aku perintahkan oke, nanti sejarah mencatat Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Bagaimana dia bisa hidup? Sahabat aja ditikung, kan begitu. Nanti di Bani Nadir, anaknya yang datang, ya Rasul, kubunuh aja bapakku ini, ya Rasul. Ini luar biasa, bapakku ini munafik benar ini. Kata Rasul, jangan. Nanti kata sejarah, Rasul memerintahkan anak membunuh ayahnya. Coba, saya ingin katakan, sekesal-kesalnya kita sama orang munafik, maka ingatlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul tidak pernah menyentuhnya kecuali terbukti bersalah, dan Rasul ikut menguburkannya hanya ketika disolatkan turunlah ayat, jangan solati itu orang munafik. Ini saya mengajak, sebenci-benci kepada saudara kita muslim yang munafik, benci dalam hati lah. Ini penting saya sampaikan. Munafik itu Ustaz, nggak usah dipanggil ke sini. Munafik itu Ustaznya, nggak usah dipanggil. Jangan, karena Rasul sendiri nggak melakukan itu. Tapi apa? Waspada, berhati-hati, sehingga kalau info dari orang ini munafik datang, kita waspada. Karena Rasul tidak pernah memusuhi. Ini penting saya sampaikan, karena kita sekarang itu kalau sudah di masa itu, kalau udah munafik itu luar biasa. Jangan percaya, munafik, bahkan nyindir-nyindir kan. Yang disindir nggak merasa lagi, oh makin rame itu isinya. Itu Pak Ustadz saya sudah sindir nggak merasa, dia nggak merasa munafik kan gitu. Nah, jadi kisah munafik ini menjadi catatan, haknya sama seperti muslim yang lain, tidak ada bedanya. Bahkan ketika mau dibunuh sama Umar, Rasul melarangnya. Ketika anak kandungnya ingin membunuh bapaknya, Rasul melarang. Artinya apa? Selama tidak ada bukti fakta yang kuat, tidak boleh kita mengambil hukuman yang tidak sesuai. Apa kata Rasul mengenai orang munafik? Nahkum bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Apa kata Rasul? Kita hanya melihat fakta di lapangan, bukti yang nyata, dalam hati hanya Allah yang tahu. Ini penting. Berarti Ustaz menyuruh baik-baik sama munafik, berhati-hati, bukan baik-baik, karena dia sesama muslim. Kecuali dia katakan saya murtad, itu baru bisa itu, kan begitu ya. Kalau masih muslim nggak bisa. Yang keempat, wilayatu ghairul muslimin, bahwa dalam aturan yang mereka sepakati, baik wilayah non muslim sama muslim harus ada saling menghormati. Inilah yang disebut dengan, kalau sekarang itu toleransi ya. Jadi kalau hari raya mereka kita hormati dengan tidak mengganggunya, kalau hari raya mereka dia hormati kita dengan tidak mengganggu kita. Adapun ucapan masalah selamat itu ulama berbeda pendapat. Yang mengambil pendapat boleh silahkan, yang nggak ngambil lebih baik, kan begitu ya. Itu perbedaan para ulama. Kemudian yang kelima, bahwa umat Islam selalu memaafkan. Jadi kasus Bani Quraidah ini buat kesalahan dimaafkan, tapi ketika sudah sampai masalah muslimah wanita yang dipermalukan hijabnya, maka tidak ada ampun. Ini juga untuk mengatakan kalau kita menghadapi di zaman sekarang seperti ini, kita juga punya batas kesabarannya. Kalau sudah sangat prinsip, maka tidak ada ampun. Tapi jangan maafkanlah, namanya begini. Ini banyak orang begitu kan. Kalau nanti terpojok dia, dimaafkanlah Ustadz. Dalam sejarah juga kan tidak semuanya anak Nabi Ibrahim, ada anak Nabi Nuh, ada
ada istrinya Fir'aun, kan begitu ya. Nah, orang itu baik, iya, tapi ada batasnya. Itu sering dikatakan, kalau kiai saya dulu, guru saya mengatakan kita harus memaafkan. Memang dimaafkan, tapi kalau semua dimaafkan, apa gunanya Allah menciptakan surga sama neraka? Dimaafkan tapi proses berjalan, kan begitu kira-kira. Nah, masuk neraka juga kan gitu kalau bersalah. Nah, itu hikmah yang diambil dari Banu Qainuqa, awwalu khiyanah fil Islam. Kapan? Tahun kedua Hijriyah, 1 bulan atau 20 hari setelah perang Badar pada 15 Syawal. Ini Banu Qainuqa. Selanjutnya umat Islam masih berjalan, kebencian muncul, terjadi perang Uhud. Perang Uhud kapan? Tahun ketiga Hijriyah. Kapan perang Uhud? Bulan Syawal. Tepatnya kapan? Tanggal 12 Syawal, ada mengatakan 15 Syawal. Jadi kalau ditanya, Ustadz, apa amalan fadilah keutamaan di bulan Syawal? Nah, kalau kita baca ini perang, enggak begitu. Karena Rasul perang di bulan Syawal. Berarti sesuai sunnah Nabi, 2 hal ini bagus bulan Syawal, mengusir pendatang sama perang. Enggak begitu. Ketika Nabi perang, masih ingat kisahnya, saya sudah bahas sebelumnya, kaum munafik balik di bawah Abdullah bin Ubay bin Salul, kan begitu. Dan itu ketika dibaca sejarah, karena Abdullah bin Ubay bin Salul tidak suka dengan keputusan Nabi yang mengatakan kita bertahan, tapi karena umat Islam semangat perang harus keluar, Abdullah bin Ubay bin Salul merasa marah karena kesepakatan awal bertahan malah keluar, sehingga dia mengundurkan diri. Nah, di sini umat Islam kan mengalami kekalahan. Nah, ketika melihat ini, Banu Nadir yang juga aliansi suku Khorsos melihat saatnya kita balas dendam, karena umat Islam baru dikalahkan. Banu Qainuqa sudah kalah, satu aliansi. Jadi Banu Qainuqa Nadir itu satu aliansi dengan suku Khosros. Saatnya kita balas dendam. Mereka datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, masih nggak tobat juga. Kami ingin balas dendam. Kata orang, tenang, kami bersama kalian, dan ini waktu yang tepat untuk balas dendam karena umat Islam baru kalah. Apa yang terjadi? Diundanglah Nabi untuk datang ke suku Bani Nadir. Diundang ngapain? Ada acara. Wahai, ini ada masalah menebus Bani Kilab. Ada Bani yang bermasalah waktu perang Uhud, perang Badar, harus tebus, bayar tebusannya untuk diselesaikan ke Banu Nadir. Rasul sebagai pemimpin, karena perjanjian Yahudi mengatakan deklarasi Madinah, Nabi yang menyelesaikan, begitu. Ketika Nabi duduk bersama sahabatnya Umar, Abu Bakar dan Utsman itu, mereka mengatakan harus ada yang naik ke atas melemparkan batu kena ke kepala Rasul. Berkata salah, tapi ada orang yang mengatakan begini, janganlah kita lakukan. Kenapa? Nanti kalau kita ketahuan, nanti kita dianggap merusak perjanjian. Jadi di Yahudi ada perdebatan, enggak, tapi mayoritas mengatakan kita harus bunuh. Nah, sehingga menaiklah ke atas, disiapkan batu untuk dijatuhkan mengenai kepala Rasul. Nah, disinilah datang malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, mereka akan membunuhmu, segera tinggalkan tempat itu. Bahkan di sini dikatakan di Ibnu Hisham, Rasul langsung meninggalkan tempat itu tanpa memberitahu sahabatnya. Sahabatnya masih duduk, Rasul udah nggak ada. Udah pulang Rasul, kan begitu. Nah, ditanyalah Rasul, mereka langsung menuju Rasul. Kata Rasul, siapkan, kita akan perangi Bani Quraizah, Bani Nadir. Kenapa? Mereka ingin membunuhku, barusan turun wahyu, mereka akan mencelakakanku. Sudah, ketika sampai informasi ke Banu Nadir, kalian akan diserang. Apa kata Banu Nadir? Wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, bagaimana ini? Kami ketahuan konspirasi, kami diserang. Tenang, kami bersama kalian. Masih belum ini juga kan? Kami bersama kalian. Datanglah Rasulullah memerangi selama 6 hari, bertahan Banu Nadir di tempatnya. Mereka bertahan karena yakin akan datang bantuan. Hari ke-6 kata Rasul, bakar pohon-pohon kurma mereka. Lihat kalimatnya, kalau Banu Qainuqa Rasul perang benar, mengepung 15 hari, bahkan sampai 5 hari. Untuk Banu Nadir, karena mereka pertahanannya kuat, dibakar sehingga suplai makanan yang masuk ke sana dihambat. Hari ke-7 akhirnya mereka mengirimkan surat, kami siap untuk menerima kekalahan, tapi kami minta sebagaimana Banu Qainuqa, apa, bolehkan kami pergi, kami tinggalkan harta kami.
Lagi-lagi datang Abdullah bin Salul, ya Rasulullah ahsin fi mawali. Ya Rasul, tolonglah, itu kan aliansi saya. Dulu kita sudah menghancurkan Banu Qainuqa. Jangan-jangan nanti kita kena azab, kena menzolimi orang. Lihat kalimatnya itu. Inni akhsyad dawair. Ini penting ini. Dia menggunakan kalimat janganlah menzolimi, nanti kita kena musibah. Mendengar ini Rasul dengan sahabat diam. Karena sudah masalah musibah menzolimi kan. Apa iya ya? Maka turunlah ayat antusibana dairah. Tidak ada urusan itu. Mereka harus diperangi. Kata Rasul tidak, mari kita berjalan perangi mereka, sehingga keluarlah mereka lagi-lagi terpedaya oleh dukungan kaum munafik dari suku Khosros, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau membaca sejarah ini, Yahudi luar biasa jahatnya, orang munafik rajanya jahatnya, kan begitu ya. Maka mereka keluar meninggalkan kota Madinah. Jadi aliansi suku Khosros habis. Banu Qainuqa dengan Banu Nadir. Apa yang diambil? Pertama, al-khabar alladhi jaa minallahi ta'ala ila Rasulillah yakshifu ma bayyanahu al-yahud minal ghadri bihi. Informasi yang datang ke Nabi itu wahyu. Nah, kalau sekarang bagaimana kita menyikapinya? Informasi dari saudara-saudara kita yang memberikan masukan, kita harus pikirkan dengan baik. Itu juga bagian dari hidayah. Jadi hidayah itu ada yang langsung dari Allah, ada yang melalui makhluknya. Kita diminta berfikir, karena akal ini juga bagian dari hidayah. Renungkan dalam hati, hati juga bagian dari hidayah. Jadi kalau ada mengatakan saya merasa nggak dapat hidayah sampai sekarang Ustaz, ya akalnya nggak dipakai, hatinya nggak dipakai, itu bagian dari hidayah juga. Hidayah itu banyak instrumennya. Contoh yang hidayah menggunakan akal siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang, itu menggunakan akal. Maka oleh para pakar digunakanlah teori observasi Ibrahim dalam dunia pendidikan. Nah, kan begitu. Pengamatan kan. Masuk lagi masalah hati Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang ikut denganku silahkan, mangga, yang enggak semoga Allah ampuni. Itu kan pendekatan dengan kultural. Jadi informasi yang datang ke Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan khususiyah Nabi, karena Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga dengan menyampaikan informasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi saja itu banyak yang mau mengkhianatinya. Yang kedua, qat'un nakhil. Nah, agak berbeda. Kenapa Rasul memerintahkan membakar pohon kurma? Nah, para ulama sepakat Rasul tidak membakar semua, hanya membakar atasnya saja agar menakut-nakuti orang Yahudi Nadir. Karena kalau Rasul membakar semua itu bertentangan dengan pernyataan Rasul sebelumnya, kalau berperang jangan ganggu orang tua, jangan ganggu anak-anak kecil, jangan bunuh wanita, dan jangan membakar atau membunuh hewan ternak mereka. Maka bertentangan, maka dibantah. Rasul hanya membakar atasnya saja tapi tidak dasar akarnya, untuk menakuti kaum Yahudi Bani Nadir. Dan itu ulama sepakat menjelaskan itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasul membakar? Itulah disebut dengan siasah, metodologi dalam berperang. Kalau ada maslahah, maka pemimpin perang yang mengambil keputusan apakah benar atau dalam situasi perang itu adalah disebut dengan gerakan atau tipu daya. Itu hak pemimpin mengambil kebijakan. Jadi dalam perang banyak yang dibolehkan selama ada maslahatnya, termasuk membakar pohon kurma tadi, karena maslahatnya untuk mendorong memukul mundur pasukan Yahudi Nadir. Jadi dalam perang memang banyak hal yang harus diputuskan, dan itu sifatnya kembali kepada pemimpinnya. Meskipun dikatakan dalam tradisi perang tidak boleh apa? Membakar pohon, tidak boleh membunuh ternak, tapi dalam hal tertentu, termasuk nanti kalau ada orang-orang teroris atau orang-orang yang musuh kita menggunakan anak perempuan sebagai perisai hidup, ada kan? Nah, itu ulama sepakat boleh, karena itu maslahat, karena kalau tidak ditembak dia nanti akan mengalahkan umat Islam. Tapi dalam hal-hal yang sangat penting dan urgen, menggunakan manusia sebagai perisai hidup, kan begitu ya. Ada kaidah mengatakan mengorbankan sedikit untuk kemenangan yang lebih besar, tapi itu kembali kepada pemimpin pasukannya. Yang ketiga,
Ittafaqal a'immah ala ma ghanimal muslimin min adaihim biduni qital. Jadi ketiga itu, kalau Bani Qainuqa itu namanya ghanimah, rampasan perang. Kalau Banu Nadir namanya fai. Apa itu fai? Bukan rampasan perang, karena tidak perang. Kan mereka cuma dikepung 6 hari, mereka ini menyerahkan diri. Maka berbeda pembagian rampasan perang dengan yang bukan perang. Tapi lagi-lagi itu kembali kepada surah Al-Anfal, bahwa itu tergantung dengan pembagian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin perang. Jadi masa Rasul itu sama Abu Bakar, siapa yang perang dia dapat rampasan perang. Makanya mereka itu sebagian ada yang semangat perang untuk mengambil harta, yaitu umat Islam yang imannya lemah. Ada yang memang perang karena Allah. Masa Umar dirubah supaya mereka orientasinya tidak mengambil rampasan perang, maka mulailah tentara itu digaji, maka tidak berhak mengambil rampasan perang. Nah, jadi pola-pola penggajian begitu, itu bagian daripada ijtihad Umar bin Khattab. Digaji para tentara itu supaya perangnya fokus, nanti harta rampasan perang itu untuk Baitul Mal. Nah, jadi itu masalah ijtihadiyah, tergantung dengan maslahatnya. Tumpas. Jadi aliansi Bani Khosraj sudah habis, Qainuqa dengan Nadir. Tahun keempat Hijriyah, berarti tahun keempat setahun kemudian, itu mulai propaganda untuk mengumpulkan sisa-sisa kaum kafir dan Madinah untuk melawan Nabi. Tahun kelima bersepakat, tahun keenam terjadilah perang Ahzab atau perang Khandaq. Kapan itu? 6 Hijriyah, berarti 3 tahun kemudian terjadilah perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi. Ternyata siapa orang di belakang itu? Ada 3 orang Yahudi, Bani Ghatafan, Bani Khaybar, tapi yang paling besar sumbangsi adalah Bani Quraizah. Siapa Bani Quraizah ini? Aliansinya suku Aus. Tadi kan Khosraj, suku Aus. Ketika perang Khandaq, bagaimana Rasul terdesak dan mengambil pendapat daripada Salman Al-Farisi, membuat parit-parit, tapi dengan kuasa Allah berhasil. Apa? Mereka terpecah berai karena tidak berhasil masuk ke Madinah, dan datang angin kencang pada sama itu sehingga mereka tercerai berai. Selesai itu Rasulullah kembali ke Madinah. Kan mereka menjaga perbatasan Madinah ya, buat parit-parit itu. Apa kata Rasul? Diceritakan dalam Sahih Bukhari Muslim, lamma raja'a minal Khandaq wa wada'a as-silah wa ightasala atahu Jibril qad wada'ta as-silah wallahi ma wada'nahu. Jadi ketika Rasul pulang habis perang Khandaq, kan habis menang itu mereka mundur ya, jadi nggak jadi perang kan. Rasul mau mandi, mau bersih-bersih, datang mereka Jibril, jangan engkau mandi, jangan turunkan pedangmu, sekarang perangilah Bani Quraizah. Nah, jadi apa kata Rasul di situ? Mengatakan kita jangan pulang ke rumah. Walaupun pulang ke rumah, ambil senjata, kita berangkat ke Bani Quraizah, kita sholat asar di sana. Bayangkan itu. Jadi ketika perang sudah terbukti siapa di belakang itu, Bani Quraizah, aliansi suku Aus. Khosraj sudah selesai ini. Berarti kapan? Tahun 6 Hijriyah. Jadi nggak habis-habis permusuhan itu. Nah, di situ sahabat berbeda pendapat ketika bersama Rasul berangkat, karena Rasul mengatakan di Bani Quraizah kita sholat asar. Ketika di tengah perjalanan masuk waktu asar, sahabat berbeda pendapat. Ada yang setengah melakukan sholat asar di tengah jalan, tapi yang setengah lagi karena perintah Rasul di mana? Sholat di Bani Quraizah. Dan ketika disampaikan ke Rasul itu, Rasul tidak marah, mengatakan dua-duanya benar. Nah, ini untuk menunjukkan masalah ijtihad itu sudah muncul pada masa Rasul. Pemahaman sahabat ternyata tidak sama, dan itu menggambarkan pemahaman kita juga terhadap hukum juga tidak sama, pendapat ulama itu. Dan Rasul nggak menyalahkan. Sahabat separuh sholat di jalan, yang separuh lagi perintah Nabi apa? Sholat asar di Bani Quraizah. Yang sholat di jalan maunya apa? Kalau sudah masuk waktu sholat, sholat. Jadi kalau ada saudara kita lagi seminar, masuk sholat dia langsung pergi, maklumilah, dia berarti setengah sahabat yang ke Bani Quraizah itu. Masuk waktu sholat, udah nggak usah marah, kan begitu. Nah, yang setengah lagi
sampai dulu. Yang hadis kita selesai dulu. Cuman masalahnya kalau seminar atau acara itu setengah jam kita selesai, ternyata 2 jam. Itu yang harus kita antisipasi. Setengah jam biar sholatnya tidak terlalu jauh. Ya, itu penting itu. Banu Quraizah mengharapkan bantuan dari Aus. Bedanya suku Aus tidak ada yang munafik. Khosrus kan ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang mereka ke Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad, kami diperangi, bagaimana engkau sebagai aliansi kami? Kata Sa'ad, karena kalian yang merusak perjanjian, urusan kalian. Jadi Bani Quraizah diperangi Rasul sampai mereka mengatakan sekitar 25 hari mereka dikepung, diperangi. Mereka mengatakan kami ingin dari suku Aus yang menghakimi masalah ini. Kami nggak mau Muhammad. Kami mau berdamai, tapi harus suku Aus. Maka datanglah Sa'ad sebagai petingginya orang Muslim ya. Ditanya, Sa'ad bagaimana? Kata Rasul, silahkan. Kami menunggu keputusan. Kata Sa'ad, apakah kalian setuju aku mewakili kalian sebagai aliansi kalian? Kata Bani Quraizah, kami setuju. Terus ke sahabat Rasul, apakah Rasul dan sahabat engkau setuju aku mewakili? Iya. Kata Ibn Mu'az, aku serahkan kepada Rasulullah Muhammad, ambillah keputusan terbaik. Sudah? Maka Bani Quraizah pilihannya satu, semuanya dihukum, melawan atau dihukum. Ketika mereka minta keringanan seperti Banu Qainuqa sama Banu Nadir, kan mereka minta supaya ya mereka pergi tapi hartanya ditahan gitu ya. Mereka minta sama Rasul, menolak karena khianatnya Banu Quraizah itu lebih parah dari sebelumnya. Karena terjadi perang Khandaq, maka semua dihukum atau masuk Islam. Ada yang masuk Islam 2 orang, sisanya dihukum mati. Salah satunya Ka'ab bin Ashraf. Kata Rasul, dia minta, kata Rasul sudah tidak ada maaf, dihukum mati. Ini untuk menegaskan bahwa umat Islam juga punya waktu ketegasan, diberikan contoh-contoh sebelumnya masih juga melawan, maka disitulah Rasul mengambil keputusan. Apa ibrahnya? Sedikit lagi ya. Yang pertama, jawazu qital man naqadal ahda, bahwa Islam membolehkan memerangi orang yang merusak perjanjian. Jadi kalau perjanjian boleh diperangi. Yang kedua, jawazut tahkim fi umuril muslimin wa mahamihim, boleh umat Islam menyerahkan keputusan bersama kepada orang yang mereka percaya. Sama kasus Palestina dan Israel, kita boleh menyerahkan kepada tokoh netral yang berpihak, yang tidak berpihak. Maka di sini PBB patokannya, kan begitu. Berpihak juga cari yang netral. Berarti PBB selain yang sekutu, kan begitu kan, berpihak. Itu boleh karena Rasul menyerahkan hak kepada Sa'ad untuk memutuskan apa yang diputuskan terhadap Bani Quraizah yang keputusannya di luar dugaan dari Bani Quraizah, sesuai dengan keinginan Rasul. Yang ketiga, masyru'iyatul istihad fil furu', dibolehkan berijtihad dalam hal furu'iyah. Masalah sholat tadi itu kan istihad sahabat furu'iyah. Kenapa? Apakah sholat di sini atau di Bani Quraizah? Tapi sholatnya nggak ada masalah. Cuman waktunya, ada yang mengambil awal waktu maka sholat di perjalanan, ada yang sampai di Bani Quraizah sholat pada waktunya. Jadi itu dibolehkan. Yang keempat, orang Yahudi memang meyakini kenabian Nabi Muhammad, tapi karena kebencian mereka, karena ketidaksukaan mereka, dan dia dari Arab sehingga mereka benci. Dan kebencian Yahudi ini juga banyak terjadi sekarang. Kadang-kadang kebencian kita membuat kita lupa pada prinsip dasarnya. Allah ingin mengatakan dalam ayatnya, wala yajrimannakum syana'un ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit taqwa. Kebencian kita kepada satu kaum atau seseorang tidak boleh menghilangkan rasa keadilan kita. Jadi tidak suka silahkan karena tidak sepaham, tapi jangan hak dia selain itu kita ganggu. Kita kadang-kadang kalau sudah nggak suka semuanya nggak suka. Tidak boleh, kita harus berbuat adil. Yang kelima, harus menghormati keputusan yang telah disepakati. Dan yang keenam, bagaimana Rasul mempersilahkan kepada Sa'ad untuk mengambil keputusan dan menghormati keputusan yang telah dilakukan. Jadi umat Islam itu sangat menghargai kesepakatan dan tidak boleh melanggar. Dan satu lagi, tidak boleh berbuat khianat meskipun orang itu mengkhianati kita. Kata Rasul apa? Wala tahun man khanaka, jangan engkau berkhianat
meskipun dia berkhianat. Kita tetap pada prinsip kita, adil, tidak melanggar keputusan meskipun dia melanggar keputusan. Dan itu ada hadisnya, apa kata Rasul? La takunu imma'ah, jangan imma'ah. Apa imma'ah itu? Kalau orang baik kita baik, kalau dia jahat kita jahat. Islam tidak menyuruh itu. Kita harus baik sama orang yang baik dan berusaha adil terhadap orang yang tidak baik. Itu kira-kira poin-poin penting terkait dengan materi ini. Saya ingin tutup sebelum nanti ada tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, bahwa kebiasaan Yahudi merusak perjanjian itu sejak dahulu, bahwa ketidaksukaan Yahudi terhadap Islam itu terus berlangsung sampai saat ini. Tapi yang paling bahaya adalah orang-orang munafik yang bagian dari Islam tapi juga membela orang-orang yang memusuhi Islam. Demikian dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh bertanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanya atau menambahkan, silakan. Silakan. Tadi berkaitan dengan orang yang suku Yahudi, ada satu kasus yang Ustaz sampaikan tadi mengenai perintah Nabi, satunya sholat di tempat lokasi tempat orang Yahudi, satunya Di perjalanan. Jadi pertanyaan saya masalah hukum yang khusus, karena perintah Nabi itu kan juga hukum yang itu kan khusus. Sedangkan yang sholat pada waktu itu kan hukum yang umum yang berlanjut itu. Utama yang Baik. Baik. Yang pertama saya ingin tegaskan dulu, bedakan antara haddul ijza dengan haddul kamal. Apa itu artinya? Dalam fikih itu ada sah, ada sempurna. Saya mau tanya, ketika Rasul mengatakan dalam satu hadisnya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasul, apakah amalan yang paling afdal? Kata Rasul, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Saya mau tanya, zuhur kapan waktunya, Pak? 12 sampai jam 3, kira-kira begitu ya. Pada waktunya kapan itu, Pak? Ya 12 sampai 3 itu pada waktunya, kan begitu. Kan hadisnya begitu. Nah, tapi ada hadis lainnya kata Rasul, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Jadi harus dibedakan antara hukum sah dengan hukum sempurna. Sah itu hukum minimal, sempurna itu hukum maksimal. Atau bahasa sekarang afdol sama sah. Kita sering terjebak antara afdol dengan sah. Afdol itu bukan hukum. Afdol itu penyempurnaannya. Sah itu baru hukumnya. Nah, jadi para sahabat tidak ada masalah, kan mereka sholat. Hanya Rasul mengatakan, la nusolli hatta wasalna ilai Quraizah. Kita tidak sholat, nanti sholat di Bani Quraizah, karena Rasul sudah memperhitungkan dari Madinah sana nggak jauh. Rasul tidak mungkin mengatakan, misalnya kita mau ke Jakarta, sholat maghrib di mana? Nanti di Jakarta aja, padahal setengah jam lain, nggak mungkin kan? Karena Rasul tahu dekat antara Quraizah dengan Madinah, sehingga waktunya cukup. Maka kata Rasul, kita sholat di sana. Tapi sahabat memahaminya, karena sudah masuk waktu, kita sholat di sini saja. Nah, ketika sampai ke Rasul, Rasul tidak menyalahkan yang sholat di tengah jalan itu. Rasul juga tidak membenarkan yang sholat di Bani Quraizah. Karena Rasul diam, ulama mengambil kesimpulan berarti dua-duanya sah. Tidak salah yang sholat di tengah jalan, dan tidak benar yang sholat di Bani Quraizah. Meskipun perintah Rasul di situ kalimatnya memerintahkan di Bani Quraizah, tapi ketika disampaikan kasus itu, Rasul tidak menyalahkan yang sholat di jalan dan tidak membenarkan yang sholat di Bani Quraizah. Dalam hukum fikih itu namanya Rasul mengambil hadis takrir diam. Nah, ini yang kita sering salah paham. Salah pahamnya di mana? Kan itu perintah Rasul. Nanti dijawab, kan Rasul nggak melarang. Kan itu perintah Rasul. Dijawab lagi, kan Rasul nggak menyalahkan. Nah, akhirnya debat di situ nggak selesai. Nah, karena Rasul tidak mengatakan hukum itu diam dan tidak menyalahkan, maka dua-duanya dianggap bagian dari kebolehan. Hanya karena kita terjebak pada afdoliyah sama sah, itu yang sering jadi ribut. Afdolnya, afdol itu kan kesempurnaan. Kesempurnaan itu tergantung kepada kualitas keimanan kita. Ada nggak orang yang sudah pernah haji pingin haji lagi karena merasa dulu hajinya nggak sah gitu? Ya silahkan saja. Tapi secara hukum fikih dia sudah melaksanakan
kewajibannya. Ada nggak orang yang nanti pingin ibadah lagi karena merasa dulu saya kayaknya nggak benar? Silahkan, tapi secara hukum fikih sah. Karena sah atau tidaknya itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya menggunakan apa? Alat indikator saja. Hukum fikih ini rukun. Jadi hukum fikih itu jangan dianggap ribet. Itu hanya indikator, instrumen, asesmen. Kalau sekarang ada tes wawasan kebangsaan kan, asesmen untuk melengkapi itu sah atau tidak. Tapi apakah sah hanya Allah yang tahu. Jadi bedakan antara afdoliyah sama sah. Dan kita sering terjebak di situ. Mohon maaf. Terjebak di situ. Yang kedua, hadis itu ada 4. 3 hadis itu jadi hukum, yang keempat bukan. Apa itu hadis itu? Hadis itu ada 4. Perkataan, perbuatan, keputusan, sifat. Perkataan, perbuatan, keputusan ini jadi dasar hukum fikih. Sifat enggak. Apa sifat itu? Ada 2. Fisik Rasul dengan kebiasaan Rasul. Apa fisik Rasul? Rasul berjenggot. Apa kebiasaan Rasul? Bersiwak kalau mau sholat. Wajib? Hukum fikih tidak. Tapi kalau Anda cinta Rasul, lakukan. Tapi itu bukan bagian hukum fikih. Yang paling sering dipakai dalam ilmu ushul fikih ketika saya belajar, ketika Rasul diberikan makan biawak. Ada biawak Timur Tengah itu yang dimakan itu sahabat suka, dop namanya ya. Maka nanti ada kadal Mesir minyak dop itu ya. Minyaknya yang dibawa orang bukan dagingnya nih. Ini cerita dagingnya ya, bukan minyaknya. Nah, kadal itu sahabat suka sekali makan itu. Tapi Rasul nggak mau. Dihidangkan Rasul nggak makan. Dikasih Rasul diam. Sahabat bingung, ya Rasul kenapa? Aku jijik makan dop itu, kata Rasul. Tapi Rasul haram, makan aja, aku nggak suka. Kalau sekarang itu apa bahasa orang paling menggilo, apa itu ya? Nggak ini gilo ya. Nah, kan ada orang nggak suka makan ini gitu, ada kan? Nah, begitulah Rasul. Tapi apakah haram habis itu? Bagi orang yang paham fikih mengatakan makan dop silahkan, tapi Rasul nggak suka. Tapi yang nggak paham fikih, Anda nggak cinta Rasul, Rasul aja nggak suka kok, masa Anda makan? Dia tidak baca konstruksi hukumnya, dan itulah yang terjadi banyak sekarang. Banyak terjadi sekarang karena dia tidak paham konstruksi hukumnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ribut tidak pada tempat. Jadi afdoliyah dengan sah itu hal berbeda. Sah itu standar minimal kita, afdol itu standar maksimal. Bisa kita tiap hari maksimal? Enggak. Kan iman itu turun naik kan? Hari ini khusyuknya Masya Allah, besok khusyuknya beda. Itu tergantung keimanan kita dan kita berdasarkan dengan keadaan kita. Itulah kenapa kata Rasul ngapain? Tawasobil haq, tawasobil sobar bersama orang-orang soleh agar apa? Kita itu bisa stabil keimanan, saling mengingatkan. Bapak ngaji sekali-sekali bagus. Tiap hari ngaji masalah juga nanti. Kapan kerjanya kan begitu kan? Bapak ibadah puasa sunnah silahkan. Tapi kalau bapak puasa sunnah membuat kewajiban tertinggal jadi masalah. Dulu kiai saya sering mengatakan, itu yang tidur bangun. Kenapa? Puasa Ustaz, puasa Daud. Udah nggak usah puasa, belajar wajib katanya. Nah, bagi orang yang nggak paham ketika itu direkam diviralkan, kiainya sesat. Liberal kenapa? Melarang orang puasa Daud. Begitu. Padahal maksudnya itu kan sunnah. Gara-gara kamu tidur tidak bisa ujian, bisa nggak lulus, bisa tinggal kelas, ya, mendingan kamu belajar dulu, puasanya nanti kan begitu. Tapi orang salah paham. Nah, jadi kalau bagaimana yang baik, kerjakan semampu kita sambil kita perbaiki amal ibadah kita, sambil kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Saya sering sekali kalau bicara ekonomi Islam, kita itu suka menggunakan teori Adam Smith dalam beribadah. Dan itu nggak boleh, saya bilang. Kenapa Ustaz? Berinfak sekecil-kecilnya mengharap pahala sebesar-besarnya. Nah, itu nggak boleh itu. Kalau bagus, berinfak semampu dan sebanyaknya agar pahala banyak. Kita sering pakai teori Adam Smith, ya kan? Jadi beramal seminimalnya, dapat pahala semaksimalnya. Apa yang terjadi? Ustadz, apa hukumnya kalau saya puasa Senin plus puasa Bid plus puasa Syawal plus puasa ini? Ya Allah, ibadah kok pakai teori Adam Smith? Beribadah sekecil-kecilnya untuk maksimal pahala sebanyak-banyaknya. Kita rubahlah. Beribadah itu karena perintah Allah dan Rasulnya dengan kemampuan kita. Saya kira itu Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak, yang baik ya. Cukup Pak ya? Ada lagi? Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf sampai terang kita ini, dan ini adalah keberkahan. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita dan semoga saudara-saudara pasien diberikan kebaikan.
Untuk Palestina kita doakan semoga para pemimpin-pemimpin kita diberikan kebukaan hati agar mereka mau membela umat Islam, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Tidak ada sesuatu yang lebih kuat kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu dengan semampu kita. Ala hadiniyah kulitinian sholihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semua dan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.